langsung aja Pak Gus Rowi memaparkan materinya malam hari ini. Monggo silakan. Baik, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita itu berhadapan dengan dua hal. Pertama, sesuatu yang kita bisa kontrol. Yang kedua, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Oke, kalau yang bisa kita kontrol itu apa tadi? Pikiran kita, emosi kita, tujuan kita, niat kita. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol diri kita. Nah, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Apakah itu? Hal yang kita tidak bisa mengontrolnya. Emosi. Emosi Bapak yang kontrol. Kalau emosi orang lain nggak bisa kontrol sih. Kalau emosi orang lain nggak bisa kontrol kita. Kalau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol apa Pak? Selain persepsi orang lain ataupun cara pandang orang lain ke kita, itu nggak bisa kita kontrol tuh. Situasi. Wah, situasi di sekitar kita. Apalagi Pak Gemawan? Musibah, bencana. Itu Gusti Allah. Iya. Sikap kita ya. Oke. Jadi kadang-kadang katanya kalau hidup kita itu banyak mengurusi hal-hal di luar yang bisa kita kontrol, itu jadi masalah gitu. Nah, saya tadi lihat di YouTube itu ada di salah satu TED Talks tuh kayak talk show gitu. Ada seorang referee, seorang wasit sepak bola. Wasit sepak bola. Dia punya tips bagaimana tidak mudah untuk baper kepada orang lain. Bahasa dia itu tidak gampang untuk bahasa Inggris itu take it personally gitu loh. Tidak mudah untuk membuat persoalan itu menjadi persoalan individu atau pribadi gitu. Nah, itu menarik tipsnya itu. Jadi tipsnya itu adalah dia yang namanya wasit itu kan kadang-kadang kan kalau di sepak bola itu kan seringkali dijadiin bahan ini kan, bahan olok-olok lah, bahan pisuan emang Jawa ngomong wasitnya kurang ajar, wasitnya gitu namanya. Pokoknya bagaimana kemudian dia belajar ketika dia menjadi wasit itu, dia belajar bagaimana tidak mutungan, tidak baper, tidak mengambil, tidak merespon sesuatu itu secara pribadi. Jadi konsep menarik. Jadi jawabnya seperti ini. Itu bukan tentang saya. Gitu aja. Jadi misalnya apa? Misalnya Pak Agus tiba-tiba ada pembeli datang marah-marah gitu. Wah, teh enak, jahene mambu iki. Marah-marah gitu kan. Pak Agus santai aja. Yang direspon ya oke, coba saya cek dulu enak apa enggak gitu. Tapi ungkapan-ungkapan orang itu tentang emosional, dia bilang jahenya basi, enggak enak, itu bukan urusannya Pak Agus Subagio itu. Itu urusannya orang yang ngomong sendiri seperti itu gitu. Maka dia bilang itu bukan urusan saya. Nah, tadi di awal Pak Agus Raka bilang tentang pengen lebih mengetahui orang lain. Nah, jangan sampai kemudian sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita, sesuatu yang di luar kontrol kita, itu kita urusin. Berarti kalau sekarang misalkan nanti tiba-tiba ada yang ngomong, wah Pak Agus Subagio kumisnya jelek itu. Santai wae itu. Itu yang ngomong jelek itu yang berurusan dengan kumis Bapak. Bapak nggak ada urusannya dengan omongan itu. Itu urusannya orang yang ngomong gitu. Cewek-cewek tertarik gara-gara kumis, Om. Tapi juga jangan terlalu sombong digituin cewek-cewek kan. Oh, tidak. Itu urusan mereka gitu. Oh, betul. Mas, boleh nanya lagi? Yo, silakan. Sorry. Yang untuk circle ini, refleksi ini, apakah khusus untuk yang misalnya kita refleksi satu hari itu saja atau bagaimana? Ini semua refleksi, mau sejam habis ini refleksi pakai ini juga boleh. Oke. Biasanya sih ini kalau di pelatihan dipakai untuk merefleksikan pembelajaran, misalkan sehari ini belajar apa, kemudian apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana perasaan kamu, bagaimana feeling kamu, mood kamu gimana belajar tadi gitu kan. Dan ini bisa menjadi teman-teman kalau misalkan pengen mendiskusikan tentang pengalaman itu, kadang-kadang kita tuh terlalu to the point ataupun terlalu vulgar nggak masalah Mas, santai lagi. Tapi jumping itu loh Mas, prosesnya tuh oke. Dari pengalaman tadi kita itu apa nih pembelajarannya, itu terlalu jumping gitu.
Padahal untuk sampai pada pembelajaran itu, kita diskusikan dulu prosesnya piye to iki mau. Oke, dari proses itu seperti apa sih gitu. Di orang jelas dulu baru kemudian dimaknai gitu. Jadi orang nggak langsung jumping itu loncat pada konklusinya gitu. Jadi misalkan pada sehari-hari misalkan habis ini ketemu di rumah ketemu anak yang tahu-tahu pulang dari main marah-marah misalkan. Ya, itu kan bisa kita mulai dulu dengan jangan marah dulu dong. Diskusi dulu kan, oke ceritain dulu tadi ada apa toh, gitu. Kenapa, apa yang terjadi, kan begitu kan? Baru kemudian kita bisa membantu mengurainya di sana itu. Kalau langsung kita ikutan emosi ya kita kehilangan apa yang sebenarnya menjadi akar masalahnya. Oke ya, jadi kembali lagi tadi bahwa kita jangan mudah goyang mikirin sesuatu di luar kendali kita, jodoh, rezeki. Itu di luar kendali kita. Jadi kalau misalkan Pak Agus Subagio nggak laku, stres, Bapak salah. Nyetel YouTube. Karena itu bukan urusan Bapak yang ngatur-ngatur rezeki Anda gitu loh. Betul. Boleh sampai nyalah-nyalah ke wong liya, menyalahkan orang lain gara-gara rezeki Bapak seperti itu. Misalkan tiba-tiba di sebelah Bapak ada orang usaha sama juga, sama yang angkringan yang sama misalkan. Anda marah-marah gitu. Itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur orang gitu. Atau tentang ada orang ngomong buruk mengenai Pak Agus Subagio. Ya, kita nggak bisa ngatur dong. Orang mau ngomong ke kita bukan urusan kita. Jadi kalau mau nggak baper, gampang tadi kan. Itu urusan dia, bukan urusanku. Mas Rowi. Silakan, Pak. Iya, nanti kalau ada orang ngomongin kejelekan kita ya, berarti kita biarkan aja gitu. Artinya ada nggak solusi misalnya menerangkan bahwa kita itu tidak seperti yang dia bilang gitu loh. Melalui apa kita bisa menerangkan itu atau cuman kita ya udah kita cuekin aja gitu. Kalau menurut saya lihat ini Pak, lihat konteksnya, lihat seberapa penting itu buat Bapak gitu. Kadang-kadang kan kita jelasin apa sebenarnya kita kan nggak ada manfaatnya juga kan. Orang yang ngomong udah lupa ya. Ngomong apa? Aku mau ngomong gitu tadi ya. Padahal aku nggak masalah apa-apa loh, kan gitu kan. Jadi menurut saya itu kita harus pintar-pintar memilah mana yang itu punya dampak ke kita dan ke orang-orang sekitar kita misalnya. Kalau itu hanya berdampak ke kita dan kemudian tidak mempengaruhi kita untuk menuju apa yang kita tuju, menurut saya sih nggak perlu gitu. Misalnya ada yang bilang Pak Raka ini karyanya nih jelek nih, kayak banyak duplikasi dengan yang lain misalnya. Ya mungkin klarifikasi terkait ya bebas ngomong seperti itu kan. Tapi misalkan itu juga tidak mempengaruhi Bapak untuk mencapai tujuan Bapak untuk menjadi artis yang diharapkan, ya menurut saya sih kadang-kadang nggak perlu wasting time untuk ngurusin yang seperti itu juga gitu. Kadang-kadang itu juga niatnya kan banyak tuh, pansos misalnya dengan komentar Bapak pengen pajak sosial gitu ya, bisa juga seperti itu kan. Kita nggak tahu kepentingan orang macam-macam soalnya. Kadang yang kita lakukan ada orang yang berpikiran berlainan dengan yang misalnya kita membantu orang lain, ternyata ada orang yang berpikiran wah dia itu memanfaatkan itu supaya dia mungkin naik kembali namanya atau apa gitu. Kita istilah Jawanya kita prekan saja gitu. Kita prekan saja. Apalagi itu sering terjadi tuh. Kita niatnya baik, orang meresponnya dengan sebaliknya. Ya kita capek Pak kalau ngurusin seperti itu. Ya pokoknya kalau kita baik, pasti semua apa yang terpancar dari diri kita, ngomong kita, gestur tubuh kita, itu pasti orang bisa baca, bisa merasakan, Pak. Menurut saya loh. Bapak lihat deh orang-orang tulus, santun yang Bapak temukan di sekitar kita. Pasti Bapak bisa mudah mengenali orang itu. Orang itu kalau tulus, orang itu kalau dari hati, itu bisa kita kenali sebenarnya. Dan saya pikir kalau kita punya niat baik dan kemudian kita pengen melakukan sesuatu, ya itu semua tuh kemudian ideanya tidak menjadi hal yang menghambat kita kemudian jadi wah kurang ajar aku niat apa ya malah ini malas aku ini. Itu kita malah jadi terpengaruh kan dengan pikiran orang gitu loh. Ya, ada pikiran, kita mau sebaik apapun ya ada pikiran gini Pak Roy, ada pikiran terus akhirnya ya udahlah gua nggak usah ngikut-ngikut lah. Malah ngutung loh. Udah gua libur aja lah, ngapain ngurusin gitu. Kalau begitu berarti kan sebenarnya itu ujian tuh bahwa ternyata kita itu nggak cukup kuat komitmen kita untuk berbuat baik gitu.
ternyata kita tuh gampang sih dilemahkan niat baik kita itu gitu. Kalau Pak Agus Bagio niat baiknya kuat, makanya dia angkringan pun dilewati, jalanin nggak Pak? Ya Pak ya, Pak Agus Bagio ya. Ya, Meskipun nggak lagi di hotel kan. Nah, wis pensiun Om. Makanya kalau kemudian gara-gara angkringan dulu di hotel mungkin sekarang jadi di angkringan, kemudian dimaki-maki orang ataupun dicibir orang, langsung kalah, berarti kita nggak cukup kuat sebenarnya memegang apa yang kita niatkan gitu. Apalagi sampai kemudian sampai goyah gitu kan. Ada lagi yang mau komentar? Saya Gus Rowi. Silakan. Ya, jadi begini ya. Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan orang-orang yang benar-benar tulus pada kita dengan perkataan-perkataan yang mungkin yang baik, kemudian yang sopan, tapi juga ada sisi lain yang orang-orang yang justru apa ya, selalu ya-yaan ngomongannya biasa, justru tulus dulu. Nah, ini bagi kami sulit untuk membedakan ya karakter. Jadi ini masalah karakter orang itu bagaimana supaya saya bisa menilai, oh ini benar-benar baik, oh ini benar-benar buruk dengan saya gitu. Nah, itu aja Gus Rowi. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Adi. Jadi memang banyak ya ilmu-ilmu untuk memahami orang ini kira-kira karakternya apa, orang ini kira-kira gaya belajarnya seperti apa. Oh, orang ini kalau banyak ngomong biasanya bus gitu, nggak ada buktinya. Oh, orang diam itu biasanya penyabar itu misalkan. Atau seperti apa, itu banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu ya. Dan saya sudah beberapa kali mempelajari itu dan kemudian saya sudah misalkan bisa membaca nih, misalnya saya membaca Pak Agus Bagio misalnya. Ini tipikal orang yang kalau ngomongin hal-hal yang agak-agak besar gitu, agak-agak bahasa yang banyak ngomongin 10 tahun ke depan, itu mungkin Pak Agus bukan orang yang tepat, Pak Agus Bagio. Betul nggak Pak? Betul. Mungkin saya Pak Imam Bisa ya. Atau misalkan Pak Sunarto misalkan, Pak Sunarto mungkin orang-orang yang sangat detail. Kalau ngomong sesuatu harus detail, harus ABC jelas. Tik. Jadi kalau ngomong sama Pak Sunarto harus detail. Nah, itu bisa dipelajari dengan hanya melihat sepintas seperti ini gitu. Atau dengan Pak Agus Kemut, misalkan Pak Agus Kemut misalnya orangnya kalau diajak nongkrong di warung dia kuat sekali, 3-4 jam dia kuat nih nongkrong itu. Ya Pak Agus. Misalnya seperti itu. Ini orang-orang yang cocok kalau jadi humas gitu. Humas itu maksudnya orang yang berhubungan dengan masyarakat, orang yang yang bisa ketemu orang banyak orang gitu. Nah, tapi kadang-kadang Cagolek Mahmud kayak Indan. Mahmud omongannya. Nah, tantangannya adalah ternyata itu semua itu kadang-kadang justru membuat kita malah membuat cara pandangnya itu malah menyempit gitu. Kita ketemu orang seperti Pak Adi yang orangnya kacamata pinter nih, berarti orangnya bisa ngomongnya yang bahasa ilmiah misalnya, itu membuat kita yang ketika memandang Pak Adi seperti itu malah kayak membatasi kita untuk berinteraksi dengan Pak Adi gitu. Kita malah nggak bebas gitu. Mungkin 5 menit pertama mungkin benar asumsi kita mengenai si A si B itu mungkin karakternya seperti ini. Tapi setelah itu kemudian yang muncul itu kadang-kadang juga nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi saya mungkin lebih berpegang pada ya keaslian orang itu, genuinitas orang itu ya ketika kita bertemu langsung, ngobrol langsung, ya udah prosesnya di sana gitu. Jangan kita kemudian dibebani dengan orangnya ini kaku nih, orangnya ini nggak bisa diajak bicara baik-baik ini. Nah, kalau kita udah ngomong seperti itu ke diri kita sendiri, ketika kita memperlakukan orang itu, maka kemudian yang kita pakai ya ukuran itu gitu. Jadi ketika kita mendengar dari orang itu hal yang baik, hal yang lemes, yang nggak kaku, kita jadi mikir, kok dia lemes, dia kan kaku gitu. Malah bingung sendiri kita. Jadi mungkin kalau saya bilang, ya kita lebih ini ya Pak Adi, lebih mengenali orang apa adanya saat itu, hindari untuk tidak menghakimi dulu. Karena kalau menghakimi dulu, itu kayak membingkai kita, memperlakukan orang itu seperti yang kita pikirkan. Padahal, ada istilah, mungkin Pak Agus Hermawan juga tahu nih, peta bukan wilayah sebenarnya. Peta bukan wilayah sebenarnya. Ibarat kita melihat peta di smartphone, nah itu kan, di Google Map itu kan, gambarnya cuma garis-garis. Tapi kalau kita ke lapangan, beneran gambarnya beda kan? Sama. Kita melihat masalah itu seperti kita melihat peta itu. Dan itu kita harus yakini itu bukan wilayah sebenarnya. Kita melihat orang si A, si B seperti ini, itu hanya peta. Tapi kita harus wajib untuk memastikan kembali apakah seperti itu atau tidak. Jangan malah, wah ini orang Solo ini, orang Jogja ini, mendoleng mburi iki. Ngomongin yang mburi, ngarep, katanya halus yang mburi nyementung iki.
Nah, kalau aku datang seperti itu ke orang Jogja, maka saya memaksakan peta saya dengan apa yang tadi di lapangan gitu. Nah, itu jadi masalah, Pak. Tapi pengetahuan tentang karakter-karakter itu penting juga. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan kita untuk menghakimi orang itu seperti yang kita pelajari itu. Itu Pak Adi kira-kira. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Ani nulis di sini. Bagaimana menyikapi orang-orang yang melemahkan kita, apalagi pelemahan itu dengan alasan ngeman-ngeman. Pertama, Anda sudah mengatakan bahwa orang itu melemahkan Anda. Anda sudah menghakimi orang itu melemahkan Anda. Nah, itu kemudian menjadi Anda berpikir bahwa orang itu melemahkan Anda. Nah, itu mungkin juga perlu direvisi dulu. Kalimat melemahkan ini kira-kira itu tafsiran Anda atau bukan gitu. Jadi ketika Anda mengatakan orang itu melemahkan Anda, berarti Anda sudah merasa dilemahkan. Dan itu membuat Anda kemudian jadi bereaksi yang mungkin juga responnya jadi tidak positif gitu. Jangan-jangan bukan gitu. Jangan-jangan bukan melemahkan, jangan dia hanya pengen membantu Anda. Atau dia jangan pengen ada kebutuhan dia yang mungkin terganggu sehingga dia melakukan sesuatu yang kemudian Anda maknai dengan melemahkan. Saran saya itu mungkin digali lebih dalam lagi, apakah itu melemahkan? Kalaupun itu melemahkan itu maknanya apa bagi Anda dan maknanya bagi mereka apa? Dan itu belum tentu sama. Karena cara kita memahami sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita bersikap. Apa saja yang harus kita ketahui atau temukan tentang diri kita sehingga kita dikatakan mengetahui diri kita, Mas? Kalau saya bayanginnya semakin kita genuine, semakin kita menampakkan keaslian kita, selaras, bahasa selaras itu kan congruence ya, selaras antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, itu menurut saya itu hal yang bisa kita katakan itu diri kita. Karena saya yakin yang namanya selaras ini nggak mudah. Katanya di sini mendukung yang namanya apa, ternyata prakteknya aku nggak berani. Misalkan di kantor meyakini bahwa yang namanya transparansi, keterbukaan itu penting, tapi ketika dia mengalami masalah sendiri nggak berani ngomong, itu nggak selaras itu. Dan kita sedang tidak menjadi diri kita. Jadi menurut saya kuncinya ada selaras, dan itu kayak perjuangan hidup kita sampai akhir zaman itu. Bagaimana menjadi orang yang selaras. Dan menjadi selaras tentunya belajar mengenai tentang bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Karena banyak sekali orang yang tidak menerima dirinya apa adanya. Siap. Baik, mungkin masih ada yang bertanya sih, ya. Oh, ada yang bertanya seputar bebas siapapun ya, seputar mungkin tentang hubungan dengan orang lain atau dengan kehidupan ini bagaimana. Monggo dipersilakan. Mumpung ada pakarnya ini, pakar kehidupan. Tentang membangun hubungan dengan orang lain itu yang penting ya. Kalau saya sering pakainya gitu ya, bahwa hubungan dengan orang lain itu sebenarnya kuncinya ada dua. Merespek dunia orang yang sedang kita dekati, merespek dunia orang lain kalau bahasa NLP-nya, merespek dunia orang lain. Merespek dunia orang lain itu seperti apa? Misalkan kalau kita pengen mendekati Pak Adi ini orangnya gitaris misalkan. Nah, aku biar kalau mau ngutang duit ke Mas Adi ini masuk ini caranya gimana nih gitu. Maka aku respect dunia dia, aku hormati dunia dia. Aku datang ke Mas Adi ngobrolin apa? Ngobrolin musik. Ya Mas Adi nyaman ngomonginnya itu. Mas, gimana Mas? Karya terbaru apa nih judulnya nih? Wah, orang lo ditanggap seneng loh. Pak Raka ngomongin karya dia, wah seneng ngomong wis, ngomong oke wis. Wis ngomong bahagia, enak. Pak Om Raka, ada uang nggak? Saya mau butuh ini. Wah, ada berapa? Ngei langsung kan. Jadi kuncinya pokoknya merespek dunia orang itu penting. Kalau ngomong sama siapapun, pahami orang itu begonya apa, hobinya apa, itu penting. Karena itu menjadi kunci ketika kita mau masuk ke dunia orang itu. Kalau ngomong sama Pak Agus Subagio ben mangan angkringan gratis, ngajak ngomong wae bagaimana memulai bisnis angkringan. Wah, dia semangat dia. Wah, ada inspirasi kan? Wes Mas, gratis mangannya Mas. Ngono langsung gitu. Apa itu? Itu yang pertama ya. Jadi merespek dunia orang itu, menghargai dunia orang itu. Kalau pengen deketin Mahmud tadi, apa Mahmud? Kalau deketin orang, ya pahami orang itu suka apa. Oh, dia suka ngomongin film India, ajak dia ngomong film India. Itu merespek dunia orang itu. Kita tadi kata Pak Gus Raka, Mas Agus Roman tadi ya, yang bilang saya nggak tahu dia nggak suka saya, tapi ketika Anda datang ke sana, Anda merespek dunia orang itu. Merespek itu menghormati dunia orang itu yang mungkin sedang berkabung atau sedang apapun. Anda hormati dunia itu, maka orang itu akan kena. Yang kedua, tips juga,
mintalah saran. Jadi kalau ke semua orang, mintalah saran. Yakin, orang yang diminta saran itu akan membalas apa yang Anda minta, mungkin lebih dari yang Anda minta. Wes toh. Misalkan ketemu Pak Agus, Pak Agus punya ide nggak kalau ke Jogja saya kemana dulu nih biar enak nih? Oh, sana Mas. Sana Mas. Anda akan diberi sesuatu yang melebihi apa yang Anda minta. Jadi kadang-kadang ask for help, minta pertolongan, minta bantuan itu ternyata membuat orang menjadi merasa, ibaratnya kalau kita dimintai bantuan kan kita jadi, wah ada orang nggak aku, berarti aku dianggap orang penting nih, aku dianggap ngerti nih, aku dianggap punya sesuatu nih. Nah, itu membuat orang jadi mongkrok, ngejawab bilang tuh, mongkrok, wah si A itu, wah Pak Ketua AB itu minta tolongnya ke saya itu, wah senang gitu kan. Nah ternyata itu juga cara-cara mudah kita untuk membangun hubungan dengan orang. Nah itu perlu juga dicoba tuh. Kalau ketemu orang, makanya jangan kita nggak perlu sungkan-sungkan, nggak perlu sok-sokan gitu kan. Wah sorry ya aku nanya, aku ahli hipnotis ya, maksudnya ngajak kok masalah teori, sorry ya. Malah mentok Mas. Justru malah tanya gitu kan. Weh bro, gimana bro? Setelah kamu tak hipnotis, kamu rasanya gimana? Apa yang meningkat itu? Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih tahu tentang apa yang jadi ke depan. Dua hal ya kalau bangun hubungan orang lain. Pertama, respect dunia orang itu. Yang kedua, mintalah saran, mintalah feedback, maka Anda akan bisa mendapatkan hati orang itu. Insya Allah. Aku sapi ya, satu lagi berkaitan dengan hubungan dengan orang lain ini. Jadi begini, bagaimana sih supaya atau mungkin membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan orang lain tentunya ya, lawan kita, supaya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan itu lebih bisa dipercaya dulu. Trik-trik atau apa namanya ya, mungkin bisa membantu supaya bisa membangun kepercayaan kita, supaya orang lain bisa lebih yakin, oh ini loh, oh betul ini yang diomongan orang ini ya, gitu. Nah, monggo Pak Rawi. Kalau menurut saya sih yang bisa kita lakukan pertama tadi Pak, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau yang percayaan orang kepada kita itu kan hal-hal yang di luar kendali kita itu, nggak bisa kita kontrol tuh. Orang kemudian misalkan kita harapkan untuk hormati kita, itu kita nggak bisa kontrol tuh. Kita fokus pada apa yang kita mampu Pak, apa yang bisa kita kendalikan. Tujuan kita, niat baik kita, keseriusan kita tunjukkan itu. Kemudian profesionalisme kita, itu yang kita tunjukkan. Karya kita, kesungguhan kita, tujuan kita. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk melakukan pekerjaan itu yang kita tunjukkan. Sisanya, orang kemudian akan merespon baik, buruk, itu jangan membuat kita kemudian salah fokus. Apalagi sampai menggunakan cara-cara yang kemudian ABS, asal bawa senang. Itu enggak apa ya. Kalau bahasa tidak sustainable lah, tidak abadi. Tapi menurut saya sih dengan menampilkan diri kita yang seperti yang saya bilang selaras tadi itu penting, lebih penting dibanding kita caranya aku membuat dia menyetujui atau membuat dia melihatku. Kemudian kita jadi salah niat, fokusnya jadi ke sana gitu. Sehingga ketika gagal, maka kita akan apa? Gagal karena disebabkan oleh orang lain ternyata. Kalau kemudian kita gagal menunjukkan apa yang terbaik dari kita, masih nggak dilihat oleh orang itu, ya berarti kita belum maksimal lagi melakukannya. Berarti kita mungkin perlu cara lain melakukannya. Kita perlu menggunakan strategi yang berbeda. Bukan menyalahkan orang itu. Wah, aku serius kok angkat didelok. Aku udah serius banget, kenapa orang itu nggak melihat saya? Itu malah kemudian kita nggak bertanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau saya sih ya kita menjadi diri kita sendiri, menjadi apa adanya kita dengan tujuan utama tadi memaksimalkan yang kita miliki, serius, sungguh-sungguh dari hati. Saya yakin orang akan bisa merasakan itu. Dan orang bisa menangkap, orang bisa merasakan lah. Orang itu sekedar ABS, sekedar orang itu sekedar cari muka, itu orang tahu itu. Dan itu instan sekali. Yeah.
Yang penting karya ya, ditunjukkan dengan karya itu yang penting. Karya, kalau memang itu butuh karya. Dan makanya kemudian ketika Anda berkarya itu niatnya bukan untuk orang lain, Pak. Nah, itu menarik itu. Aku berkarya kayak gini itu bukan untuk menunjukkan ke orang lain aku tuh mampu, bukan. Aku berkarya itu karena aku menginginkan, karena aku memang pengen berkarya, karena ini tujuan hidupku, karena ini impianku, ini passionku. Bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain, berarti kita buang-buang waktu kita untuk orang lain. Buang-buang waktu kita untuk urusan yang di luar kendali kita. Oke, Pak Agus Raka, saat kita pernah dikecewakan di suatu lingkungan sehingga timbul apatis, bagaimana cara kita untuk kembali nyaman di lingkungan tersebut? Menurut saya tinggal apa yang menjadi tujuan Bapak deh. Bapak dikecewakan, iya, tapi kemudian sekarang Bapak pengen ngapain? Tujuan Bapak apa? Aku pengen membuat diriku bermanfaat buat orang lain misalnya. Ya udah, lakukan itu. Untuk melakukan itu apa yang harus aku lakukan? Ya aku mungkin berbuat ngasih ide-ide tentang pengembangan komunitas wilayah saya misalnya. Ya lakukan itu. Jadi lebih baik mikirnya apa yang bisa saya lakukan saat ini. Maka tujuan itu penting. Sekarang Bapak pengen kembali ke masyarakat nyaman tuh tujuannya apa gitu. Nyaman, yang maksud Bapak nyaman itu apa gitu. Kalau nyaman itu misalkan ketika Anda bisa berkomunikasi lancar dengan mereka, bisa serawung lebih enak lagi gitu. Ya udah lakukan itu. Untuk bisa melakukan itu apa yang perlu Bapak lakukan? Itu mungkin Bapak lebih tahu lah. Apakah ketemu mereka atau melakukan kerja bareng atau apa gitu. Ibaratnya kalau sekarang Bapak punya uang 1.000, itu mikirnya bukan kok, waduh uang 1.000 ini nggak bisa untuk beli nasi goreng nih, nggak bisa beli gorengan di angkringan ini, nggak bisa beli mobil ini. Tapi mikirnya adalah, aku punya uang 1.000, ini bisa aku apakan ya dari uang 1.000 ini? What can we do? Apa yang bisa kita lakukan dengan uang 1.000 itu? Maka Bapak kemudian ketika Bapak pernah dikecewakan, ya tinggal aja itu disudahin aja udah itu. Terima. Nah, itu penting. Self acceptance, penerimaan diri. Aku menerima diriku pernah merasa kecewa oleh satu hal. Terima aja udah itu. Terima. Terima, enak. Oke, saat ini aku pengen melakukan sesuatu lagi yang membuat aku nyaman di masyarakat. Kemudian Anda mulai melakukan sesuatu. Tapi kalau Anda masih terpengaruh oleh orang-orang yang pernah mengecewakan Anda, maka Anda berarti belum selesai dengan perasaan kecewa itu. Anda belum selesai, Anda belum memaafkan mereka, Anda belum bisa menerima keadaan Anda berdampingan kembali dengan orang yang pernah mengecewakan Anda. Padahal petik, Anda mungkin juga belum bisa menerima diri Anda bersama mereka. Itu selesaikan dulu berarti, Pak. Susah, tapi juga bisa dicoba gitu. Bagaimana kalau mereka yang belum bisa menerima? Kembali, itu adalah mereka, itu bukan kita. Bapak tampilkan Bapak apa adanya, baik Bapak mau dianggap elek apa-apa, yang penting Bapak tunjukkan Bapak punya tujuan yang mulia. Dan itu biasalah kita mau lihat sebaik apapun orang mempersepsikan dengan banyak itu sangat, apalagi di masyarakat gitu. Saya juga mengalami Pak di sini Pak. Kalau saya ngeritik sesuatu saya langsung dianggap pemberontak, tukang bikin onar, itu biasa saya Pak melakukan itu Pak. Tapi tujuan saya pengen melakukan sesuatu, bagi saya itu perhatian saya seperti itu, mengkritik itu bagi saya itu yang saya lakukan. Niat saya baik. Orang meresponnya kemudian dengan marah, dengan membuat saya memberitakan saya buruk di belakang, yaitu resiko yang saya terima. Tapi apakah itu menghentikan saya? Enggak. Karena saya meyakini apa yang saya lakukan itu punya manfaat. Gitu. Dan saya tidak melukai orang, saya tidak merugikan orang. Saya melakukannya dengan cara yang santun dan sebagainya. Baik, untuk penutup mungkin Gus Rowi bisa memberikan kata kunci lagi bagaimana? Monggo, terima kasih. Apa suka ngomongnya? Suka ya. Oke, cukup. Terima kasih, Mas Adi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Semoga bisa diambung kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.